Berarti buah delimanya nggak ada dong? Ya udah nggak ada. Kan dibeli semua sama ibu-ibu nyebelin tadi. Tapi kalian tenang aja. Aku akan terus cari buah delimanya sampai dapat supaya Amira tidur nyenyak. Halo, Denis. Denis, kamu bisa temuin saya sekarang? Iya, sekarang saya di rumahnya Papa Damar. Enggak ada apa-apa kok. Saya cuma mau minta tolong sama kamu. Nanti kamu bawa obat untuk cek di laboratorium. Saya mau cek obat yang nanti dicek itu obat yang asli atau bukan. Iya, saya tunggu ya. Ini buah-buahannya ya, Bu? Oke. Terima kasih ya, Pak. Sekali lagi saya minta maaf ya atas keributan yang dibuat sama kakak saya. Nanti buah-buahan ini sekaligus sayur-sayuran yang nanti akan saya beli, saya bayar di kasir ya, Pak. Baik, Bu. Silakan Ibu bayar di kasir. Oke. Mari, Bu. Terima kasih. Bismillah sayang. Mudah-mudahan buah delimanya ada, manis. Amin. Sayang. Baik, karena masalahnya sudah selesai, saya kembali kerja lagi, Bu. Sekali lagi maaf ya, Kak. Gak apa-apa. Pergi. Itu kan Mbak Ferni, Mas. Mau cari tempat lain? Mbak Ferni. Aduh, dipanggil lagi. Amira? Biru? Hei, Bu. Apa sih? Kita di sini aja dulu. Mbak Maudi kan masih di dalam, Bu. Amira? Bu, Amira, Biru? Amira? Ayo, Mas. Serius, sayang. Mbak Amira sama Mas Biru juga. Amira? Mbak Ferni, Sarni, kalian di sini juga. Iya, kamu tahu nggak sih tadi tuh ya, aku hampir aja dapat buah delima untuk kamu. Tapi tiba-tiba aja ada ibu-ibu rasa yang rakus, dia sabotase semua buah delimanya. Aku kesel banget deh. Mbak Ferni mau beliin saya buah delima? Iya dong. Kan aku udah janji sama kamu. Aku akan cariin kamu buah delima. Berarti buah delimanya nggak ada dong? Ya udah nggak ada. Kan dibeli semua sama ibu-ibu nyebelin tadi. Tapi kalian tenang aja. Aku akan terus cari buah delimanya sampai dapat supaya Amira tidur nyenyak. Ya ampun, Mbak Ferni bela-belain cari delima buat aku. Diminum obatnya? Nggak, saya bisa sendiri. Sini. Sini. Iya Pak Mauti. Kamu tuh gimana sih? Masa ngejagain kafe ini aja gak becus? Akhirnya bikin malu kan di tempat umum. Pasti yang rugi, tau gak kamu? Iya Mbak, maafin Sarni. Ingat ya, sekali lagi kamu kayak gini, saya akan aduin kamu ke Mas Noah, oke? Dan saya akan minta Mas Noah untuk potong gaji kamu, ganti rugi uang saya. Mbak, jangan Mbak, Sarni mohon jangan. Modi? Iya Kak? Aku baru ingat. Dan aku mau kasih tahu kamu. Kamu tahu? Perempuan yang tadi aku jambak rambutnya di supermarket tadi, itu siapa? Nggak tahu. Kamu kenal? Iya, aku sih nggak kenal secara langsung. Tapi
Dia itu terkenal di kalangan pengusaha. Kan aku udah pernah bilang sama kamu. Dia itu Nadine Daneswara. Yang punya Athena Mandiri? Iya. Hah? Ya ampun. Aduh, kamu gimana sih, Kak? Kamu tahu nggak siapa dia? Hah? Dia itu mamanya bos aku di tempat kerja aku yang sekarang. Aduh gimana sih kamu? Dia, kira-kira dia tahu nggak kalau kamu kakak sepupu aku? Kayaknya sih enggak ya. Aduh, jangan sampai Bu Nadine tahu kalau Kak Ferni itu sepupu aku. Bisa-bisa aku dipecat lagi sama dia. Masa aku tiap hari dipecat sih? Aduh, udah. Aku pusing. Mendingan aku mandi sekarang. Aduh, aku pusing. Halo? Iya Mbak Amira. Halo Sarni. Sarni saya boleh minta tolong nggak? Tolong sampein ke Mbak Ferni, makasih banget ya udah beliin saya buah delima. Ini buah delimanya manis banget. Oh, bentar Mbak Amira. Ini Sarni lagi deket sama Bu Ferni. Mbak Amira langsung ngomong aja ya sama Bu Ferni. Ini Sarni loudspeaker ya Mbak? Oh gitu, ya boleh. Mbak Amira mau ngomong? Oke. Mbak Amira, ngomong lagi Mbak. Ini HP-nya udah Sarni loudspeaker. Halo, Mbak Ferni. Mbak Ferni makasih banyak ya. Ini buah delimanya manis banget loh Mbak. Syukur kalau gitu Amira. Soalnya aku dapetin buah delima itu penuh perjuangan banget. Syukur deh kalau buahnya manis dan kamu suka. Ya sekali lagi makasih banyak ya. Iya sama-sama. Oke kalau gitu Mbak Ferni istirahat ya sekarang. Saya tutup teleponnya ya. Dah. Oke Amira. Sarni seneng banget Bu. Soalnya sekarang Ibu sama Mbak Amira udah akur. Dia happy banget Mas. Iya. Amira lupa bacain suratnya Mbak Ferni buat Arkana. Amira bacainnya malam ini. Mas, Mah, gak apa-apa ya Amira tinggal ke kamar Arkana dulu? Sayang, sekarang banget. Iya. Ini abisin dulu dong buah delimannya. Oh, ya ini taruh di kulkas aja. Kalau kamu mau makan, makan aja Mas. Mama juga kalau mau makan aja ya. Sayang. Bentar ya Mas. Mama. Iya sayang. Yang bener aja, Mira mah makannya cuma segitu doang. Padahal nyari buah delimanya seharian. Orang ngidam memang begitu. Belinya seharian, makannya cukup sedikit aja udah cukup buat orang yang lagi ngidam. Bu Nadine? Kenapa, Bram? Ibu kenapa, Bu? Ibu ada masalah? Nggak usah banyak tanya. Urus aja tugas kamu. Baik. Nomor ini kan nomor yang biasa yang dari lapas.
Halo, Pak. Halo, Bram. Bapak punya kabar baik buat kamu. Makanya Bapak buru-buru telepon. Ada apa, Pak? Bapak baru saja dipanggil oleh kepala lapas. Bapak dikasih tahu. Katanya kalau minggu depan Bapak bebas. Akhirnya ya, Pak. Iya, Bram. Setelah 12 tahun, akhirnya Bapak bebas, Bram. Baguslah, Pak. Oh iya, Pak. Nanti pasti Bram akan jemput Bapak. Bapak tolong kabari aja ya hari pastinya. Ya, Pak ya? Oke. Kamu sehat kan? Sehat. Bu Nadine gimana? Sehat juga kan? Sehat juga kok, Pak. Oke. Bapak nggak bisa lama-lama telepon ya. Udah dulu ya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak, kabarnya. Silakan. Bram. Gede, kamu sudah gede nak. Akhirnya kamu datang juga. Duduklah. Sehat kamu? Sekolah kamu gimana? Udah selesai? Sehat, Pak. Bapak tahu nggak? Aku baru lulus kuliah dengan predikat cum laude, Pak. Terus, Bapak betul-betul bangga sama kamu deh. Hei, kamu harus berterima kasih sama Bu Nadine. Pak, selama aku kuliah, aku sering kok bantu Bu Nadine. Karena aku itu disuruh ngawasi anaknya. Ya. Bagus. Kamu utang budi dan utang nyawa sama Bu Nadine. Dari kecil sampai sekarang, sampai kamu jadi seperti ini. Kamu dibiayain sama dia. Pak, kalau hutang budi aku paham. Tapi yang maksud Bapak tadi hutang nyawa itu apa ya, Pak? Udah. Kamu gak usah tanya soal itu ya. Ya, Pak. Udah. Setelah lulus ini, kamu harus kerja sama dia. Kamu bantu dia. Lakukan apapun apa yang dia minta.
Kamu harus balas budi sama Bu Nadine. Karena Papa dalam penjara ini masih lama. Masih. Ya, pasti. Walaupun aku nggak ngerti kenapa aku harus balas budi, tapi aku tetap harus mengikuti permintaan Bapak. Karena Bu Nadine memang sudah sangat berjasa membiayai sekolahku sampai aku jadi seperti ini.